Perkenalkan, nama saya Karisma Elan, saya mahasiswa S2 di Universitas Indo Global Mandiri. Saya mahasiswa aktif. It's not about money, I'm sending message. Itulah yang disampaikan oleh Bro Ferry Irwandi. Kenapa bro? Ya saya panggil. Walaupun kita belum kenal, kayaknya kita sliting deh. Ya umur saya 35, mungkin Bro Ferry itu baru 34 atau 33 ya. Beda dikit lah. Saya sendiri juga di Palembang ya, nggak jauh lah dari Jambi. Untuk konten Bro Ferry sendiri itu hampir semua saya ikuti, dari konten Malaka, channel Ferry Irwani sendiri, channel bolanya, hampir semua saya ikuti. Nah, pada topik kali ini yang Bro Ferry ingin angkat itu adalah permasalahan kuliah atau perkuliahan di Indonesia. Sebenarnya sih bukan alasan utamanya itu adalah beasiswa, kalau dapat ya itu nilai plus bagi saya. Tapi kalau nggak dapat pun juga nggak apa-apa. Saya sudah mengeluarkan ide yang udah saya pikirkan dari lama sebenarnya. Ya, mumpung ini lagi hype-hype-nya diangkat oleh Bro Ferry, let's start. Ya, chapter pertama adalah alasan tidak harus kuliah. Oke. Ada banyak sekali alasan anak Indonesia itu tidak harus kuliah. Pertama itu adalah biayanya kuliah tinggi. Ya, bayangin aja dengan biaya UKT, dengan biaya pembangunan yang tinggi ya. Itu untuk melanjutkan ke proses kuliah itu tidak bisa dilakukan karena penghasilan orang tuanya itu tidak mencukupi, belum lagi adik-adiknya yang masih kuliah atau ada kakak yang sedang kuliah. Maka anak yang lulus di tahun tersebut memutuskan tidak harus kuliah di tahun tersebut, ya bisa jadi gap year ataupun kerja dulu. Ya semua dikerja, ada biaya, kalau cukup ditabung baru lanjut kuliah. Kedua, motivasi untuk melanjutkan kuliah itu kurang ya, baik dari pelajaran ya di sekolah, ya bimbingan dari sekolah itu sendiri. Ya bayangin aja nih pengalaman saya sendiri dulu pribadi ya. Ya kebetulan saya itu siswa yang tidak aktif ya. Ya jadi informasi itu minim ya. Itu banyak sekali anak Indonesia yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah banyak lulusan kuliah itu bekerjanya tidak sesuai dengan jurusan yang mereka tempuh di proses perkuliahan. Ada anak sistem informasi yang bekerja di banking, ada anak teknik kimia yang bekerja sebagai um, di perusahaan waralaba, dia dan banyak lagi contohnya ya. Coba tanya sendiri sama teman kita, saudara kita, ya pasti banyak deh. Nah, ketiga itu sekarang ada banyak sekali bootcamp kursus singkat yang menawarkan skill serupa dan langsung tepat guna. Nah, itu sih sebenarnya lingkaran ya yang menyebabkan alasan anak itu tidak harus kuliah. Ya dari biaya, ini saya rekap lagi, motivasi, tidak sesuai jurusan, ada banyak solusi bootcamp, kursus dan pelatihan bisa menghasilkan skill yang sama dengan anak kuliah dengan waktu singkat. Oke, kita lanjut ke chapter kedua. Nah, itu adalah proses PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini juga ribet sekali. Oke, semenjak saya rasa ya semenjak tahun after pandemi
ya. PTN itu sangat agresif dalam penerimaan mahasiswa baru, ya, baik dari jalur SBMPTN, SMBP, jalur 1, jalur 2, jalur 3, itu banyak sekali ya. Nah, jadi alasan untuk kuliah di PTN itu sangat mudah ya. Jadi orang yang semulanya gagal di jurusan yang diincar malah masuk ke jurusan prioritas kedua, prioritas keempat, sampai dia masuk ke prodi yang sangat jauh dari background dia. Ya bukannya apa? Ya gara-gara hanya ya harus masuk PTN, ya mengejar ijazah. Ya, cobalah nih. Apakah ada solusi dari ini? Ya, gara-gara anak itu berbakat di bidang tertentu, gara-gara hanya masuk harus PTN, ya ada nggak nih solusi dari ini? Ya mungkin ada nih, ini mungkin butuh campur tangan lagi dari pemerintah, negara, ya, untuk memberikan solusi ini. Ya, apakah dibatasin lagi, jangan terlalu lagi banyak gelombang-gelombang, ya sampai gelombang tsunami itu, ya sampai orang itu salah milih jurusan, ya sebelumnya dia passion di jurusan komputer, gara-gara dia gagal di PTN dengan prodi komputer, dia masuk di prodi lain, misalkan let's say dia masuk di prodi Bogasari atau pertanian yang tidak sesuai background dia atau tidak sesuai passion dia, ya nanti dia tamat, ya menghasilkan outputnya tidak bisa diserap oleh industri, ya, dunia kerja kan sayang ya. Ya hanya menghasilkan lulusan yang tidak tepat guna nanti. Nah nih ya, ada satu lagi sih, kurangnya standar dari LLDikti. Ya. Jadi sebenarnya ini opini pribadi saya ya, standar dari LLDikti itu tidak bisa diterapkan oleh perguruan tinggi di masing-masing ya. Kadang-kadang akreditasi itu seperti terlihat formalitas ya. Ya karena tadi ya ini yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia ya, standarisasi ya, regulasi itu sering tidak diikuti, tidak dipatuhi. Tapi yang sering terjadi juga itu terlalu ribet, tidak fokus, dan ya kadang ya dibuat ya hanya untuk sebagai agenda kerja aja ya, administrasi. Oh sudah terpenuhi, ini sudah memenuhi, oke, A akreditasinya, oke, B, ya padahal ya bukan itu intinya. Tapi ya tadi ceritanya suasana di prosesnya pembelajaran, hasil lulusannya itu baik. Ya, kenapa saya itu belum baik ya? Lihat sendiri tadi ya, yang kita balik lagi, ada banyak sekali ya lulusan yang kerjanya itu tidak sesuai ya, atau lulusan yang susah mencari kerja. Itu tugas PR untuk kita semua. Ya, di chapter ketiga ya itu. Tantangan dalam proses belajar mengajar. Nah, ini tadi ya. Setelah PMB ya, dari satu tadi kan chapter 1 dari alasan tidak harus kuliah, proses PMB dari PTN dan LLDikti sendiri. Nah ini di chapter 3 KBM ya. Kurikulum ya, di KBM tuh yang fokus perhatian menurut saya itu adalah kurikulum. Nah kurikulum sendiri ya itu sebenarnya yang tadi terlalu teoritis ya, tidak seperti bootcamp ya, tidak seperti kursus singkat itu melihat fenomena yang sekarang yang dibutuhkan di lapangan kerja, ataupun bisa memprediksi di kemudian hari ya, let's say 5 tahun, 10 tahun kemudian ya,
Kita harus ngapain nih ya di dunia kerja ya. Lihat sekarang perkembangan AI ya. Ya, ya bayangin aja nanti, maybe ada beberapa pekerjaan yang hilang, tapi dari AI tersebut ya timbul pekerjaan baru. Apakah, kurikulum yang dirancang masing-masing perguruan tinggi itu bisa menyentuh hal tersebut? Ya, harusnya bisa ya menjawab tantangan ini. Ya, ini tadi dosen itu terlalu banyak melakukan ya kerja administrasi dibanding, memperbaiki tata kelola atau cara mengajar. Ya alhamdulillah di tempat saya kuliah, yaitu di UIGM dan Polkomtek itu udah bagus ya. Mereka itu ada berbagai macam praktisi ya, ilmunya mereka udah terapin di dunia kerja dan industri ya. Alhamdulillahnya itu berdampak pada saya ya. Saya, sekarang itu bekerja sebagai programmer freelancer, bekerja di Palkomtek sebagai tim IT, tim, sistem informasi ya. Ya kadang-kadang saya diajak untuk, sebagai, eee, analis database ya oleh tim sebagai back end ya, ya alhamdulillah. Nah, apakah bisa nih, eee, dosen tadi ya jangan terlalu fokus kepada administrasi yang menurut saya ribet, ya itu A, B, C, D, ya. Kenapa nggak dibalik nih? Dari praktik dia sendiri yang dari praktisi dosen tersebut ya, baru dibuat paper, baru dibuat jurnal ya kan. Hal nyata yang mereka buat ya, bukan hanya teoritis ide, teoritis ide, teoritis ide. Ya, kadang paper itu dibuat-buat saja, belum tentu, kejelasan antar, realisasi paper tersebut bisa direalisasi ya. Nah itu. Selanjutnya itu rasio dosen dan mahasiswa. Ya, tadi, dosen sendiri itu kadang mengajar, di mata kuliah yang belum tentu dia kuasai 100%. Ya tadi, karena masalah rasionya juga. Ya itu juga berdampak pada ya materi yang terangkan oleh mahasiswa tersebut, oleh dosen tersebut. Ya sehingga berdampak pada ya mahasiswanya. Ya baik ilmu yang mereka dapatkan itu bagus ya, gara-gara kualifikasi dosennya kurang baik ya, ya seakan dipaksakan mengajar yang mereka tersebut ya tidak sesuai dengan background kaliannya. Jadi hasil output-nya kurang maksimal. Ya, nah terus ada satu lagi, di Indonesia ini terlalu nilai oriented. Ini ada teman yang saya bilang, sekarang itu nilai sudah inflasi, bukan, uang aja yang inflasi. Ya dulu sih kayak NEM ya, itu nilainya 4, 3, 5, itu udah biasa ya, lulus ya. Ya udah orang dapat nilai 7, 8 itu udah dianggap jenius. Ya sekarang dapat nilai 7, 8 udah biasa. Dapat nilai 7 pun ada beberapa sekolah yang, harus remedi, ujian ulang ya. Untuk apa tadi? Untuk mengupgrade nilai. Ya itu kasihan sebenarnya. Nilai pun sekarang sudah inflasi. Ya itu sih PR kita. Ya itu tadi. Ya berkutat. Ya akreditasi poinnya harus dapat, aspek lulusannya sekian dengan nilai sekian ya. Ya kayak lingkaran setan yang nggak habis-habis, nggak putus-putus. Nah, setelah lulusan pun, ya chapter keempat itu adalah lulusan di dunia kerja. Ya tadi balik, skripsi hanya formalitas ya.
Skripsi dibuat hanya untuk menyelesaikan, ya selesai ya satu, tapi tidak diterapkan. Di tempat saya kerja yaitu malah ini true story ya, project project skripsi ya di Palkomtek ya, itu dicek, diperiksa ya, dengan benar ya apakah diterapkan atau tidak. Ya itu ada istilah namanya BIST ya. Bukan hanya buat ya skripsi itu, tapi ya kalau bisa diimplementasikan ya, diteruskan ya untuk penelitian selanjutnya. Makanya itu ada namanya SGDS ya, Sustainable Development Goals ya. Itu ada beberapa poin ya kan yang dicanangkan pemerintah ataupun internasional. Ya hanya mengejar ijazah ya, lulusan misalkan SC, lulusan UI ya, yang saya bilang tadi ya, harus masuk UI nih, harus masuk UGM ya, yang universitas terkenal ya, gara-gara dia nggak lolos di proses reguler, dia masuk di proses proses sekian, sehingga dia masuk di prodi yang tidak sesuai tadi. Yang penting ijazahnya UI, UGM, tapi ya tadi tidak sesuai dengan passion mereka ya, lulus ya pasti outputnya nggak maksimal. Walaupun ada istilah namanya sembari bekerja kita bisa belajar, atau sembari belajar kita bisa bekerja ya, tapi tadi alangkah bagusnya jurusan kuliah itu sesuai dengan minat dan passion anak tersebut. Nah ini tadi mungkin itu aja ya yang bisa saya bahas ya, udah hampir 17 menit, lama juga ya. Ini one shot ya, seperti yang Bro Ferry katakan ya, dia sering buat video one shot, ini juga saya buat video one shot tanpa cut dan tanpa editing ya. Mungkin nanti saya akan tambahkan animasi ya. Ini sedikit pesan dari saya, transformasi menuju pendidikan tinggi yang relevan ya. Satu, itu fokus pada kompetensi, beralih dari pengejaran ijazah ya, yang penting masuk universitas ternama ya, ini lulusan UGM, lulusan UI, misalnya lulusan apa, lulusan ya luar negeri ya, tapi fokuslah kepada kompetensi ya, sesuai passion. Karena gini, kalau kita bekerja di sesuai passion ya, otomatis nanti tidak terbebani ya, tidak terpaksa bekerjanya ya. Satu lagi, kolaborasi pentahelix ya, itu ada 7 bagian, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, media bersatu untuk reformasi ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya kita serahkan kepada pemerintah saja ya, banyak elemen masyarakat, komunitas, bahkan ya mulai dari keluarga kita ya. Tuh sistem yang adaptif ya, tadi harus bisa melihat perkembangan zaman ya. Masalahnya ruang lingkupnya itu harus kita bisa adaptifkan lagi dengan kebutuhan zaman. Oke, last statement dari saya. Sistem perguruan tinggi Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Oke, thank you.